Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pina Datina selaku dosen mata kuliah kepada kami untuk mempresentasikan materi terakhir dari BK Industri ini. Nah, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia hadir atau yang sudah bersedia untuk mengikuti Zoom ini walaupun dengan keadaan online. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga shalawat serta salam. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 7 ini. Yang pertama ada Agnia Nursakina, ada Alifa Nur Aida, dan saya sendiri Esti Komalasari. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang hubungan industrial. Nah, kita langsung saja memulai sesi diskusi atau penyampaian materi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Esti. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara perusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur kerjaan, upah, dan perintah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 16 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur-unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi dengan kata lain, hubungan industrial itu adalah hubungan antara seluruh dan berkepentingan yang menangani proses produksi maupun pelayanan dari suatu perusahaan dengan menciptakan hubungan yang harmonis, aman, dan mensejahterakan seluruh pihak terkait, termasuk perusahaannya, pekerja maupun pemerintah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan terkait tentang tujuan hubungan industrial. Nah, teman-teman, tujuan hubungan industrial ini adalah suatu tujuan yang memang ingin dicapai dalam hubungan untuk menciptakan suatu kondisi perdamaian industrial atau kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Pastinya dan teman-teman ya, di dalam suatu industri atau di dalam suatu perusahaan, seorang untuk bekerja sama dengan pengusaha itu sendiri. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana perusahaan yang lebih baik lagi, untuk menciptakan suasana perusahaan yang lebih maju lagi kayak gitu. Nah, pengusaha di sini tuh didorong untuk memperlakukan karyawannya secara manusiawi. Benar, tanpa dipungkiri bahwasannya kita ini semua gitu kan, kita kita juga udah melihat bukti nyatanya bahwa ada beberapa perusahaan yang memang tidak memberikan suatu kelayakan kepada karyawannya. Nah, itu tuh sangat ditentang karena pada dasarnya seorang pekerja itu telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Maka dari itu seorang pengusaha atau seorang pimpinan menciptakan suasana perusahaan yang nyaman, aman, dan dan menjadikan suatu karyawan itu manusiawi gitu, tidak adanya suatu pembantian
perbudakan, atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dengan mengedepankan kesetaraan kemitraan, karyawan itu didorong untuk mengembangkan rasa memiliki dan mendukung kelangsungan suatu perusahaan. Nah, bukan hanya sekadar, si pimpinan tersebut, tapi karyawan di sini juga didorong untuk, bagaimana nih caranya agar si perusahaan ini maju, agar perusahaan itu berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu harus adanya rasa dukungan atau harus adanya rasa keterlibatan dari seorang karyawan tersebut, kayak gitu. Nah, karena tujuan-tujuan itu saling berkaitan, produktivitas ini dimulai dari kinerja karyawan yang berkualitas. Nah, kita juga sempat melihat bahwasannya ya sekarang tuh para pabrik-pabrik yang tidak memperhatikan jam kerja karyawannya, dengan kata lain kayak ada borongan lah atau enggak jam kerja tambahan kayak gitu. Nah, itu tuh sama aja, kita tuh tidak sebagai seorang pimpinan, kita tuh tidak memperhatikan bagaimana bagaimana suatu kinerja atau jam kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah, baiknya itu seperti apa, dengan iming-iming ada tambahan suatu gaji atau ada tambahan suatu uang nantinya. Tetapi itu tuh akan mengakibatkan ya karyawan merasa kelelahan, karyawan merasa, kurang, energinya atau bahkan, lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sisi lain kesejahteraan pekerja ini tuh hanya dapat terjamin jika produktivitas tempat kerjanya mencapai target atau tingkat tertentu yang diinginkan oleh pengusaha. Hal itu menunjukkan adanya hubungan timbal balik dan kebutuhan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masing-masing pihak. Betul banget teman-teman di sini tuh para pimpinan dan pengusaha di sini harus menunjukkan sifat timbal balik. Seorang pengusaha membutuhkan karyawannya untuk mempekerjakan, bagaimana caranya perusahaannya maju dan bahkan sebaliknya, seorang karyawan juga pasti membutuhkan uang untuk bekerja di dalam perusahaannya. Nah, kedua pihak ini antara pengusaha dan karyawan atau antara pimpinan dan karyawan ini saling berhubungan karena saling membutuhkan, kayak gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk menjaga dan membangun hubungan dan komunikasi yang baik antar pihak dan perusahaan. Benar banget ya teman-teman eee, bahwasannya, komunikasi ini tuh sangat penting. Komunikasi itu sangat penting yang harus dilakukan oleh dua arah, antara pimpinan atau, karyawan itu sendiri. Karena kalau tidak ada suatu komunikasi, karena tidak adanya suatu komunikasi, maka suatu, pekerjaan, suatu kinerja atau kerja yang telah dilakukan oleh para karyawan itu tidak akan, terselenggara dengan baik. Jika misalkan ada seorang karyawan yang memang dia tuh baru memasuki dunia perusahaan atau dunia kerja. Pastikan, karyawan ini tuh rasa karyawan baru tuh pasti bakal menanyakan, "Ini tuh seperti apa kok, seperti apa?" Kayak gitu. Karyawan itu belum atau ya, belum bisa melihat bagaimana cara kinerja, misalkan benda A, benda B, benda C, dan pasti karyawan itu tuh pasti membutuhkan suatu dampingan atau suatu informasi terkait hal-hal yang, baru saja ia pegang, kayak gitu. Nah, itu tuh perlu adanya suatu komunikasi yang terjalin. Dengan adanya suatu komunikasi itu, maka, terjalinlah suatu kerjasama yang baik pula, kayak gitu. Nah, menurut Kamus, Bahasa Indonesia, tujuan hubungan industrial ini atau industrial relation ini adalah untuk melaksanakan cita-cita proklamasi di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berdasarkan Pancasila, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui ketenagaan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenagaan usaha dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta derajatnya. Tadi sempat dibahas bahwasannya, seorang karyawan harus mampu bekerja sama dengan sesamanya, bahkan, mereka tuh harus mampu bekerja sama dengan pimpinannya. Tadi juga sempat disinggung bahwasannya harus adalah suatu keadilan, suatu kesepakatan gitu. Harus ada ditimbulkanlah, di dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan lain sebagainya. Jikalau lingkungan perusahaan kita sebagai karyawan tidak merasa nyaman, tidak merasa aman berada di lingkungan itu,
bagaimana kita menjalankan suatu kerjaan kita dengan enak, kayak gitu. Nah, terus, di sini tuh ada tujuan umum. Tujuan umum di sini yaitu tujuan umum hubungan industrial di Indonesia adalah mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sempat tadi disinggung ya teman-teman bahwasannya uh, tujuan ini tuh untuk terjalinnya suatu tujuan yang efektif. Bagaimana caranya seorang pengusaha atau seorang pimpinan dan karyawan itu mampu untuk bekerja sama di lingkungan perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, tujuan khusus hubungan industrial di Indonesia adalah untuk mewujudkan ketenaga kerja dan kemajuan uh, berusaha berusaha industrial harmony and community development. Nah, pengertian ketenaga kerjaan dan kemajuan berusaha mencakup kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja. Seperti tadi dijelasin bahwasannya memang di dalam perusahaan ini harus mampu menjalin suatu keharmonisan. Bagaimana caranya kita tidak boleh saling senggol menyenggol, tapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya sekarang para perusahaan, para pekerja, bahkan di dalam dunia pekerjaan hal seperti itu sering terjadi. Tapi dengan berbagai kemungkinan kita harus secepatnya untuk tidak terjerumus ke hal seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Esti, maaf ini punya STU kan? Kenapa teh? Ini masih slide ST kan? Udah nyambung Masih sebentar. aku? Oh, aku jelasin atuh ya. Kirain tuh udah. Oke, maaf ya. Maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Nah, di sini tuh ada tentang tercapainya suatu tujuan hubungan industrial, sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu memperlakukan pekerja atau buruh bukan pengusaha sebagai investor. Nah, benar banget dari tadi sempat dibilang gitu bahwasannya memang harus adanya satu keterikatan antara pengusaha dan karyawannya atau antara pimpinan dan karyawannya. Nah, yang kedua yaitu pengusaha dan pekerja atau buruh bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan secara terbuka. Ini tuh benar banget kalau misalkan adanya suatu kesalahan ataupun adanya suatu miskomunikasi ini tuh tidak akan cepat terselesaikan karena tidak adanya suatu komunikasi yang terbuka kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, pengusaha mampu meningkatkan hubungan kemitraan secara terbuka. Pengusaha selalu tanggap soal kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Ini masuk ke dalam kesejahteraan karyawan yang nanti bakal dibahas selanjutnya lebih jelas. Bahwasannya memang benar bahwasannya emang benar suatu suatu upah ataupun produktivitas ini seharusnya diperhatikan oleh para pimpinan kepada karyawannya kayak gitu. Nah, terus yang keempat, pengusaha dan pekerja atau buruh saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah dan kekeluargaan. Ini tuh bukan harus ya, tapi memang tidak sedikitnya para perusahaan menerapkan hal ini untuk apa? Untuk menciptakan suasana atau lingkungan dari perusahaan itu sendiri menjadi lebih baik, mencakup lebih luas lah perusahaan itu sendiri kayak gitu. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Ya, selanjutnya ada unsur-unsur dalam hubungan industrial. Yang pertama itu ada para pelaku hubungan industrial. Yang pertama ada pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh di sini itu tenaga kerja yang bekerja pada seorang pengusaha. Nah, terus pekerja ini berfungsi untuk menjalankan pekerjaannya
menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi untuk membantu memajukan perusahaannya dan dapat menyalurkan aspirasi secara demokratis untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Nah, terus yang kedua ada pengusaha. Nah, pengusaha itu adalah sekelompok orang atau sekelompok orang atau perorangan yang mendirikan suatu perusahaan dengan cara yang inovatif. Perusahaan ini berfungsi untuk memperluas lapangan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan memberikan kesejahteraan kepada para pekerjanya. Terus yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan regulasi dan supervisi atau pengawasan terhadap seluruh proses produksi tersebut. Nah, pemerintah ini berfungsi untuk menetapkan kebijakan, melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap proses produksi, serta menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi pada saat proses hubungan industrial tersebut. Terus selanjutnya ada, nah selain para pelaku ada juga sarana pendukung hubungan industrial. Yang pertama itu ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, pasti ya hubungan industrial itu pasti memiliki peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh para pekerjanya dan pengusaha itu sendiri. Terus yang kedua ada perjanjian kerja atau PKB. Nah, ini merupakan syarat yang disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Nah, jadi misalnya itu seperti perjanjian berapa lama pekerja itu akan bekerja dan berapa upah yang akan diberikan pengusaha kepada pekerja tersebut. Terus yang ketiga ada serikat pekerja atau buruh. Nah, ini itu merupakan organisasi yang dibentuk dari pekerja atau buruh oleh pekerja atau buruh untuk pekerja atau buruh yang bersifat terbuka, bebas, demokratis dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Nah, terus yang keempat ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini merupakan syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan terhadap pekerjanya atau buruhnya, seperti perusahaan itu mewajibkan pekerja atau buruhnya berpakaian rapi dan lain-lain. Terus yang kelima ada lembaga kerjasama bipartit. Nah, lembaga kerjasama bipartit ini merupakan sarana konsultasi dan komunikasi tentang permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja atau buruh dan perusahaan. Terus yang keenam ada lembaga kerja tripartit. Nah, lembaga kerja tripartit ini merupakan sarana konsultasi dan komunikasi tentang permasalahan ketenagakerjaan antara pekerja atau buruh,
pengusaha dan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perundingan bersama, di mana dalam perundingan bersama ini ada dua. Yang pertama ada perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Nah, yang pertama ada perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini dikenal dengan ringkasan PKB. Pada dasarnya perjanjian ini dibuat oleh dua pihak, gitu, yaitu oleh serikat pekerja dan satu perusahaan. Gitu. Nah, perjanjian ini tuh sangat penting gitu. Kenapa penting? Karena perjanjian ini merupakan sarana untuk mempertemukan kepentingan, pandangan, nilai, dan tujuan yang berbeda. Kemudian nanti hasil perundingan tersebut akan disatukan menjadi satu wadah bersama gitu. Jadi PKB ini juga mengatur hal-hal pokok berupa kondisi kerja dan persyaratan kerja yang terkait dengan berbagai aspek penting kehidupan. Aspek penting kehidupan pekerja gitu dan pengusaha. Nah, baik di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, serta kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Contohnya itu seperti perjanjian jam kerja, cuti atau libur kerja, dan juga upah pekerjaan. Nah, upah di sini juga merupakan daya dukung utama gitu ya, daya dukung utama kualitas kerja gitu. Next slide. Nah, perjanjian kerja ini merupakan istilah genetik untuk menyebut perjanjian yang disusun oleh pekerja sebagai perorangan dan pengusaha mengenai pekerjaan tertentu dan imbalan yang menjadi objek perjanjian. Selain istilah genetik tersebut, perjanjian kerja di perusahaan ini dapat digolongkan ke dalam ada perjanjian kerja waktu bersama, waktu tertentu, maaf, dan ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bisa disebut dengan PKWTT. Nah, di mana kalau misalkan atau misalkan perjanjian kerja waktu tertentu itu biasanya waktu pekerja tidak tetap di perusahaan. Jadi kayak ada kontak kerja gitu. Misalkan aku mau kerja berapa tahun gitu. Jadi nggak tetap gitu. Kalau misalkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu merujuk pada saat berakhirnya perjanjian yang ditandai oleh selesainya usia produktif pekerja pensiun. Nah, kalau PKWTT ini sampai si batas usianya itu sampai pensiun gitu. Dan jenis pekerjaan ini untuk jenis pekerjaan tetap. Nah, kedua perjanjian ini berorientasi pada lamanya seseorang bekerja kepada pengusaha, yakni adanya pembatasan waktu dan tanpa pembatasan waktu tertentu yang tadi dijelaskan. Kalau misalkan ada pembatasan waktu mah kayak ini aku kerja mau sekian tahun misalkan. Kalau misalkan tanpa pembatasan waktu tertentu mah sampai si orang itu habis gitu masa produktivitas bekerjanya. Next slide. Nah, di sini ada perjanjian kerja menimbulkan hubungan kerja baik sektor formal maupun sektor informal. Yang pertama ada hubungan kerja sektor formal, di mana hubungan kerja sektor formal ini adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja gitu, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan juga perintah gitu. Sedangkan hubungan kerja sektor informal itu adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan orang perseorangan gitu, atau beberapa orang yang melakukan usaha, orang yang mempunyai usaha bersama gitu, yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan imbalan atau bagi hasil gitu. Next slide. Bukan yang itu, Lid. Oh, iya, iya, maaf.
Nah, di sini ada tujuan diadakannya PKB. Tujuan diadakannya perjanjian kerja bersama itu yang pertama menentukan kondisi-kondisi kerja dan syarat-syarat kerja. Jadi ada kesepakatan antara penentuan kondisi kerja dan syarat-syarat di dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, yang kedua ada mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, ini juga harus diatur kan hubungan antara pengusaha dan pekerja ini nggak boleh apalagi dari dalam komunikasi kan nggak boleh miskom gitu. Kalau ada apa-apa kan harus dikomunikasikan. Nah, harus diatur hubungan antara si pengusaha dan pekerja. Yang ketiga itu ada mengatur hubungan antara pengusaha atau organisasi pengusaha dengan organisasi pekerja atau serikat pekerja. Nah, nggak beda jauh sama yang tadi hubungan antara pengusaha dan pekerja gitu ya. Next slide. Ya, baik. Di sini yang kedua ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini atau disebut dengan PP didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Itu menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu, PP ini merupakan aturan yang dibuat secara sepihak gitu oleh pengusaha. Kan kalau misalkan tadi makan PKB dibuatnya oleh dua pihak antara pekerja dengan pengusaha. Nah, kalau misalkan peraturan perusahaan ini dibuatnya oleh satu pihak oleh pengusaha. Nah, yang berisi ketentuan yang memiliki kesamaan dengan PKB dan diberlakukan untuk para pekerja di suatu perusahaan. Nah, selain itu, peraturan perusahaan ini merupakan salah satu sarana gitu untuk melaksanakan hubungan industrial. Nah, peraturan perusahaan dapat dibuat apabila dalam perusahaan terdapat paling sedikit 10 orang pekerja yang mulai berlaku setelah disahkan oleh kementerian atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, kalau misalkan kurang dari 10 orang, PP ini belum bisa dibuat. Jadi, perusahaan yang sudah memiliki PKB itu tidak diwajibkan membuat PP. Kenapa? Karena setelah PKB dibuat atau berlaku, maka pada hakikatnya keberlakuan PP dalam suatu perusahaan diganti oleh PKB. Meskipun dalam situasi tersebut peraturan perusahaan ini masih dapat berlaku sepanjang muatan PP ini selaras gitu dan tidak berlawanan dengan PKB. Nah, kalau misalkan mau diganti, apabila PKB masih berlaku, maka pengusaha jangan mengganti PKB dengan PP. Dan juga kalau misalkan ingin diganti keberlakuan PKB oleh PP, maka si ketentuan PP ini tidak boleh lebih rendah dari perjanjian-perjanjian yang atau ketentuan yang ada di dalam PKB gitu. Ya, next slide. Nah, muatan-muatan yang diatur yang ada di dalam peraturan pengusaha ini paling sedikit berisi pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban pengusaha. Jadi yang ada di dalam peraturan pengusaha ini yaitu hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua ada hak dan kewajiban pekerja. Yang ketiga syarat kerja. Yang keempat tata tertib perusahaan. Dan yang kelima adalah jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa? Esti. Esti? Iya, aku maaf ya. Nah, di sini ada tentang kesejahteraan tenaga kerja. Kita misalkan sudah tidak asing lah ya tentang kesejahteraan tenaga kerja itu hampir sebagian besar sudah diterapkan oleh para perusahaan atau para buruh-buruh pabrik lainnya gitu. Nah,
Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, selama maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat atas kerja. Dalam pengertian, kesejahteraan ini termasuk upah, jaminan sosial, pensiun, keselamatan dan kesejahteraan kerja dan koperasi. Nah, yang pertama ada upah. Upah di sini adalah suatu hak kerja yang memang harus diterima oleh para pekerja atau para buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah uh, ia lakukan gitu. Nah, upah ini tuh diberikan berdasarkan uang atau berdasarkan kerja yang telah ia lakukan. Kalau dalam perusahaan atau pabrik itu ada dalam 1 bulan sekali, 2 minggu sekali dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, upah ini tuh memang sudah kerjanya gitu. Nah, siapapun itu kalau perusahaan tidak memberikan upah sepeser pun bisa ditindak pidanakan karena sebagai upah pekerja ini sudah dilansir dalam beberapa undang-undang yang memang sudah diterapkan. Ini tuh sudah menjadi hak atau hak bagi para pekerja yang memang harus diterima bagi pekerja, buruh dan lain sebagainya dalam bentuk imbalan uang kayak gitu. Nah, yang kedua ada jaminan sosial tenaga kerja. Nah, jaminan sosial tenaga kerja ini adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai dari penghasil yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja kayak kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia kayak gitu. Mungkin sekarang lebih dikenalnya dengan BPJS mungkin ya karena BPJS ini tuh lebih kayak mencakup tentang kesehatan, kita bisa berobat gitu kan, bisa berobat, bukan hanya tentang sakit gitu, hamil juga mungkin bisa ditanggung oleh BPJS itu sendiri, kayak gitu. Nah, terus ada pensiun. Nah, masa pensiun itu adalah suatu pembayaran berkala yang memang dibayar kepada pekerja memutuskan hubungan kerja dengan hak pensiun karena mencapai umur yang pensiun atau cacat tetap, meninggal dunia, ataupun persyaratan yang lain yang telah ditetapkan dalam peraturan pensiun. Ini tuh paling diterapkan dalam suatu keanggotaan ya, kayak anggota Polri, TNI, polisi, atau bahkan perusahaan-perusahaan besar. Kalau di dalam kayak pabrik buruh-buruh gitu tuh dana pensiun itu kadang ada, kadang tidak ada ya teman-teman. Itu gimana sistem dari kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini tuh adalah suatu perlindungan atau suatu pencegahan dan penanggulangan terhadap resiko-resiko kecelakaan dan sakit dalam hubungan kerja termasuk pendidikan K3, fasilitas K3 dan tenaga medis K3 itu sendiri. Kayak gitu. Nah, terus ada koperasi. Nah, kalau koperasi ini itu merupakan badan hukum yang memang dibentuk eee, oleh perusahaan itu sendiri untuk pekerja, gunanya untuk menyediakan berbagai barang atau jasa kebutuhan pekerja dengan harga yang dapat terjangkau. Nah, yang pernah aku dengar bahwasanya koperasi ini tuh kalau di pabrik-pabrik gitu ya teman-teman, bahwa ini tuh kita bisa meminjam uang jika kita memang membutuhkan. Ini tuh koperasi ini tuh memang ada yang memang dipergunakan, ada yang juga tidak dipergunakan, itu bagaimana perusahaannya, kayak gitu. Nah, ini tuh dapat berupa bantuan, uang, barang, atau lain sebagainya yang memang, nanti tuh bisa dibayar ketika, para pekerja mendapatkan suatu upah tersebut atau gaji, gitu. Nah, terus yang terakhir, kayaknya nggak ketulis di PPT ya teman-teman, yang terakhir itu ada pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini tuh merupakan suatu keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas. Nah, pelatihan kerja ini bisa para pekerja lakukan jika mereka tidak tidak cukup untuk bukan tidak cukup, tidak mampu untuk mengerjakan suatu hal. Mereka tuh bisa melakukan suatu pelatihan kerja, kayak gitu, untuk mereka tuh menggali atau mengasah kembali kemampuan-kemampuan mereka yang memang sebelumnya mereka tidak ketahui, kayak gitu. Boleh di-next? Oke. Nah, di sini ada tujuan SARA yang harus dipelihara. Sebelum itu, aku jelasin sedikit bahwasannya kesejahteraan ini di dalam Islam dikenal dengan maslahah. Nah, merupakan suatu konsep yang mencangkup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi,
maupun lainnya. Berbicara mengenai konsep kemaslahatan ini, tidak akan lepas dari prinsip maqsadis syariah yang merupakan inti dari kemaslahatan itu sendiri. Arti maqsadis syari ini atau maqsadis al-syariah atau yang sering kita dengar dengan mal akadis al-syariah adalah sama halnya, sama yang masih dalam suatu pengertian yaitu tujuan-tujuan syariatnya. Nah, di sini tuh ada tujuan-tujuan yang memang mencangkup lebih mengerucut atau lebih kecil lagi ya teman-teman. Yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga hidup atau jiwa, yang ketiga menjaga keluarga atau keturunan, yang keempat ada menjaga harta atau kekayaan, dan yang terakhir menjaga intelek atau akal. Ini mungkin tidak perlu saya rincikan kembali, mungkin teman-teman sudah menangkap apa itu kayak menjaga keagamaan, menjaga agama sebagai kita seorang muslim, menjaga hidup atau jiwa kita, keluarga atau keturunan, pasti kita sudah bukan hal yang awam mendengar istilah-istilah seperti ini. Pasti teman-teman juga sudah menangkap bahwasannya poin-poin ini tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, terus, boleh di-next? Nah, kesejahteraan karyawan. Nah, menurut studi baru-baru ini oleh Aulik, secara keseluruhan telah terjadi penurunan besar dalam kesejahteraan karyawan dari awal tahun 2020 satu kita kenal ya 2020 itu terjadinya suatu Covid atau masa awal-awal Covid gitu. Nah, bahkan banyaknya suatu karyawan yang memang harus terpaksa di-PHK karena tidak adanya suatu produktivitas di dalam perusahaan atau di pabrik-pabrik tertentu kayak gitu. Bahkan ketika karyawan kembali bekerja di kantor, Future Workplace telah mengidentifikasi 7 pilar untuk membantu para pemimpin HR saat mereka memprioritaskan kesejahteraan mereka. Nah, di sini ada kesejahteraan karyawan. Yang pertama kesehatan kesehatan fisik, benar banget. Kesejahteraan karyawan itu harus diperhatikan di gimana nih kesehatan fisik dari karyawan itu sendiri, kayak gitu. Nah, yang kedua ada keberlangsungan karir yang baik. Keberlangsungan karir yang baik tuh, buat ke depannya kayak gimana, harus ada nih setelah dia keluar dari perusahaan ini, dia tidak akan merasakan resah atau apapun karena dia udah memiliki kayak kesejahteraan yang memang sudah diberikan oleh perusahaan kayak gitu, uang pensiunan yang tadi sempat dijelasin, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu kesehatan finansial. Nah, kesehatan finansial ini mencakup tentang, ekonomi di dalam, karyawan itu sendiri. Nah, yang keempat ada keamanan sosial, yang kelima komunitas yang memadai, keenam kesehatan mental, dan yang ketujuh ada purpose, driven well-being. Nah, kayak gitu. Nah, dengan adanya ketujuh indikator tersebut, para pemimpin HR ini dari berbagai latar belakang perusahaan dapat mengetahui bagaimana meningkatkan atau membangun kesejahteraan karyawan di perusahaannya. Jika dapat tercipta secara ideal, tentu hal itu dapat memberi manfaat yang juga berdampak besar bagi perusahaan. Benar banget ya teman-teman bahwa dengan ketujuh kesejahteraan yang meliputi ini, bahwa memang seorang perusahaan yang memperhatikan ketujuh pilar yang tadi sempat disebutin itu, maka tidak ada yang, tidak menutup kemungkinan perusahaan itu bakal berjalan lebih besar, berjalan dengan baik dan lain sebagainya, kayak gitu. Jika para pengusaha, para pemimpin, para pimpinannya, dan para perusahaannya itu memperhatikan tentang ketujuh pilar tersebut, kayak gitu. Boleh di-next? Nah, terus ada, manfaat kesejahteraan, tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan, semakin terlibat. Nah, karyawan semakin terlibat di sini tuh, jadi yang sempat tadi dibahas di awal-awal tentang kayak tujuan tujuan dari, industrial tadi, bahwasanya memang karyawan itu semakin terlibat di sini, bahwasannya menunjukkan bahwa, karyawan itu bagaimana caranya karyawan bisa terlibat langsung di dalam lapangan kayak gitu. Dengan, adanya keterlibatan antara karyawan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perusahaan atau suatu bidang industri ini akan berjalan lebih baik kayak gitu, mengurangi biaya kesehatan. Mengurangi biaya kesehatan ini
Gimana ini tuh lebih ke kayak mematok bagaimana kesejahteraan tenaga kerja ini tuh bisa meliputi atau bisa memang, sangat, melindungi, berbagai karyawannya. Dengan adanya suatu kesejahteraan tenaga kerja, tidak menutup kemungkinan bahwasannya, seorang perusahaan ini bisa, mengurangi suatu biaya kesehatan itu sendiri. Karena dengan adanya suatu kesehatan kayak tadi jaminan sosialnya sudah ditanggung, kayak gitu, amit-amitnya gitu ada suatu kecelakaan kecelakaan yang terjadi di dalam perusahaan atau di luar perusahaan itu memang sudah adanya tanggungan, kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu menguatkan kerjasama. Lagi-lagi kerjasama di sini tuh, baik ada beberapa pihak mungkin. Nah, terus ada dari para pemimpin, ada dari karyawan itu sendiri dan lain sebagainya. Ini tuh harus adanya suatu kerjasama ini tuh harus sangat-sangat, diperhitungkan karena kalau tidak adanya suatu kerjasama, maka tidak akan terciptanya suatu perusahaan yang baik, suatu perusahaan yang, luas, dan lain sebagainya untuk menciptakan lingkungan yang baik pula, kayak gitu. Udah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, Esti, kayaknya masih Esti deh ini, yang implementasi. Kok di makalah nggak ada, Lip? Oh ya, bentar. Iya, yang kesejahteraan mah cuman ini doang. Next. Iya, next aja tuh. Kayaknya ini pembahasan sama kayak tadi yang LST. Oke, selanjutnya ada perselisihan industrial. Perselisihan industrial adalah permasalahan yang terjadi di antara pengusaha dengan pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai kepentingan hak pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat kerja. Nah, eh, perselisihan industrial itu diantaranya ada mogok kerja. Nah, mogok kerja di sini itu tindakan yang dilakukan oleh pekerja secara bersama-sama menghentikan pekerjaan sebagai protes terhadap pengusaha. Nah, mogok kerja ini terjadi karena adanya konflik antara pekerja atau buruh dan pengusaha itu sendiri sehingga pekerja menuntut hak normatifnya seperti hak ekonomi, hak sosial, hak medis dan hak politiknya. Terus yang kedua ada penutupan perusahaan atau lockout. Nah, ini itu merupakan eh, tindakan pengusaha menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan perusahaan atau produksi karena tidak mencapai kesepakatan yang sudah disepakati oleh pekerja itu dan menghindari tuntutan pekerja yang melampaui kemampuan perusahaan. Terus yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, pemutusan hubungan kerja atau PHK ini merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha itu, dengan pengusaha tersebut. Terus eh, pengu- pemutusan hubungan kerja ini juga terjadi karena adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya kayak perusahaan perusahaan itu bangkrut. Nah, eh, bangkrut. Terus pengusaha itu harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerjanya bahwa bahwa akan terjadi PHK. Nah,
Terus selanjutnya ada penyelesaian perselisihan industrial. Penyelesaian perselisihan industrial harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian industrial dapat dilakukan melalui beberapa proses, di antaranya yang pertama ada penyelesaian bipartit. Nah, penyelesaian bipartit ini merupakan perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan kerja dengan eh, dengan cara menghasilkan musyawarah dan mufakat. Eh, dan eh, dan dan pelaksanaan penyelesaian bipartit ini berlangsung selama 30 hari masa kerja dihitung dari sejak tanggal mulainya perundingan tersebut. Nah, terus penyelesaian bipartit ini juga dikatakan gagal apabila salah satu dari pihak yang berselisih, eh, baik itu dari pihak pengusahanya atau dari pihak pekerjanya, tidak menyetujui tidak menyetujui menyetujui perundingan atau kesepakatan perundingan. Terus yang kedua ada penyelesaian mediasi. Nah, penyelesaian mediasi di sini merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha dengan perantara mediator yang netral. Nah, mediator di sini itu berkewajiban untuk memberikan saran tertulis kepada para pihak yang berselisih, baik itu memberikan saran eh, kepada kepada pihak kepada pihak pekerja maupun kepada pihak pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Terus yang ketiga ada penyelesaian konsiliasi. Nah, penyelesaian konsiliasi itu hampir mirip kayak penyelesaian mediasi, namun bedanya penyelesaian konsiliasi itu lebih murah dan lebih cepat, lebih fleksibel dan informal, serta penyelesaian konsiliasi ini berfokus pada penyelesaian masalahnya, bukan pada mencari siapa yang salah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Yang terakhir itu ada hubungan industrial di Indonesia. Nah, sejarah hubungan industrial di Indonesia ini diawali dengan perbudakan. Nah, pada saat itu budak ini adalah pekerja. Jadi, upah yang mereka terima bukanlah uang, melainkan berupa makanan, pakaian, dan rumah. Nah, selain bentuk kerja perbudakan, Indonesia juga mempunyai bentuk kerja paksa yang biasa disebut kerja rodi, gitu, dan bentuk kerja pidana. Nah, kerja pidana di sini yang mana pekerja yang tidak memenuhi kewajibannya itu akan dihukum. Gitu. Nah, pada tahun 1956, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ILO nomor 98 tahun 1949 tentang hak berorganisasi dan perundingan bersama. Namun, peningkatan jumlah serikat pekerja dan perang yang dapat dimainkan oleh anggota serikat pekerja tidak memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap kesejahteraan pekerja. Nah, pada awal masa Orde Baru, pemerintah berhasil membentuk MPBI. MPBI di sini Majelis Pemusyawaratan Buruh Indonesia yang bertugas membahas berbagai persoalan untuk memperkuat kelangsungan hidup serikat pekerja. Nah, sedangkan pada tahun 1972, 21 serikat pekerja bergabung membentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang dianggap tidak demokratis.
Maka pada tahun 1974, pemerintah bersama sektor masyarakat lainnya berupaya merumuskan apa yang kemudian disebut hubungan industrial Pancasila. Namun seiring berkembangnya konsep ini, hubungan industrial yang kooperatif semakin menurun dan banyak permasalahan yang terus bermunculan di sektor industri, sehingga struktur kerjasama kedua negara tidak diperbaiki, maka tidak akan pernah tercapai gitu kesepemahaman bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua negara. Nah, jadi hubungan industrial di Indonesia tersebut dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, di manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang tumbuh serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia, serta dilandasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sejarah hubungan industrial di Indonesia dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu. Kenapa? Karena itu pasang tahap-tahap perjuangan bangsa juga mempengaruhi gitu atas perkembangan hubungan industrial di Indonesia. Nah, pada masa pergerakan kemerdekaan, karena pengaruh dari perjuangan politik waktu itu, maka hubungan industrial lebih banyak berorientasi pada masalah-masalah sosial politik gitu, daripada masalah-masalah sosial ekonomi. Hal ini tercermin dari gerakan serikat pekerja yang tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan anggotanya, akan tetapi juga bertujuan untuk perjuangan kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka, terutama pada periode tahun 50-an, pada saat Indonesia menganut demokrasi parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal, maka hubungan industrial tidak luput dari pengaruh sistem politik tersebut. Nah, hal ini tercermin dalam perkembangannya dengan bebas tersebut, dengan bebas bermacam-macam paham yang mewarnai hubungan industrial, yaitu paham liberalisme dan paham komunisme yang berdasarkan perjuangan kelas. Udah. Yuk atuh tutup aja. Ya, next slide. Baik, alhamdulillah teman-teman, diskusi pada siang hari ini sudah selesai. Kami di sini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, dan kami juga mengucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan di dalam perkataan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.